Halo teman-teman, Assalamualaikum. Thank you ya sudah berkunjung lagi ke channel Mega Flasinta. Video kali ini adalah video cerita aja ya, cerita singkat, semacam refleksi di tahun 2020. Kita udah ngelewatin apa aja, kita udah belajar apa aja, kita dapat pengalaman baru apa aja. Menurut saya refleksi itu sih seharusnya setiap hari ya. Setiap hari kita lakukan sebelum tidur. Kita bisa refleksi atau muhasabah ya istilahnya. Seharian itu kita sudah ngelewatin apa saja. Mungkin ada orang-orang yang membuat salah kepada kita atau kita pun berbuat salah kepada mereka. Di sesi refleksi di setiap akhir hari itu seharusnya kita bisa memaafkan atau merilis emosi-emosi negatif yang kita lewati selama satu hari tersebut. Nah, sama halnya dengan renungan ya atau muhasabah atau refleksi setiap hari. Kali ini ya di penghujung 2020 pada dasarnya sama saja. Kita refleksi hal-hal apa saja yang sudah kita dapat, pelajaran positif apa yang kita peroleh, tetapi dalam jangka 1 tahun ya, lebih panjang atau lebih lama dari sekedar muhasabah 1 hari. Kalau bagi saya pribadi ini sudah rutin ya. Saya lupa sih sejak tahun berapa, mungkin sejak SMP kali ya. Saya sering kayak membuat poin-poin refleksi di 2020, refleksi di setiap tahun yang saya lewati itu apa saja, dan tidak lupa di akhir tahun tersebut juga saya membuat resolusi atau rencana untuk 1 tahun berikutnya. Prinsipnya sama seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Di setiap hari misalnya kita muhasabah, kemudian kita buat rencana harian, tetapi bedanya untuk skala tahunan ya jangkanya lebih panjang dari sekedar 1 hari saja. Nah, saya yakin teman-teman juga punya cerita, punya pengalaman, punya pelajaran baru yang teman-teman dapat selama 2020 ini. Kali ini izinkan saya bercerita, sharing. Nanti teman-teman kalau ada yang sama, kita bisa terkoneksi lebih lanjut ya. Bagi saya pribadi, tahun 2020 ini kayak banyak banget pelajaran yang saya dapat. Saya pribadi pun menyebut tahun 2020 sebagai tahun pelajaran. Apalagi bagi saya seorang perantau ya, hal pertama yang paling saya ambil hikmahnya di tahun ini adalah, yang pertama adalah lebih bisa memahami orang-orang terdekat saya, terutama keluarga. Ya, karena saya sudah merantau selama 15 tahun. Memang pernah pulang sih, jadi kayak liburan setiap tahun mungkin pulang, tetapi tidak selama ini. Maksud saya selama 15 tahun saya merantau itu saya paling pulang hanya beberapa minggu, mungkin paling lama 1 bulan, itu sudah sangat lama. Tetapi berbeda ketika tahun 2020 ini bagi saya adalah tahun keluarga ya, karena disebabkan adanya pandemi ini saya akhirnya lebih lama di rumah, bahkan sudah 1 tahun ya, 1 tahun lebih mungkin. Saya mulai di rumah itu tahun 2019 akhir, bulan Desember. Kemudian sekarang di akhir Desember 2020 pun saya masih stay di rumah. Ya, artinya itu adalah waktu terlama ya saya liburan di rumah selama 15 tahun. Ya, 15 tahun belakangan memang saya merantau terus. Sejak lulus SMP saya sudah pergi ke kabupaten sebelah ya untuk SMA, saya ngekos, kemudian S1, S2, sampai akhirnya di 2019 akhir saya baru akhirnya pulang ke rumah. Ya, bagi saya berada di rumah itu adalah proses belajar untuk lebih saling memahami ya, lebih saling memahami antar keluarga. Karena selama mungkin bertahun-tahun ya saya di luar rumah terus, akhirnya banyak hal yang saya lewatkan. Nah, berkat adanya pandemi ini saya akhirnya kayak semacam recharge energi lagi setelah bertahun-tahun di luar rumah. Akhirnya ke rumah lagi itu kayak mengulang masa kecil.
masak bareng, beberes rumah, sekedar minum teh di teras sambil ngobrol. Itu menurut saya adalah hal positif yang harus kita syukuri ya di tahun 2020 ini. Karena mungkin kalau tidak ada pandemi kita masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, masih sibuk dengan impian-impian masing-masing, masih sibuk dengan cita-cita masing-masing, sampai akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya ada sosok yang menanti-nanti kita di rumah, yaitu kedua orang tua kita. Bersyukur juga alhamdulillah bagi teman-teman yang masih lengkap kedua orang tuanya. Pandemi ini tentunya merupakan momentum bagi teman-teman untuk kembali bersua dengan mereka. Namun bagi teman-teman yang ternyata kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tua teman-teman sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah, it's okay. Tidak lengkapnya orang tua bukan berarti kita kekurangan dalam hidup, tetapi itu adalah sudah ketetapan dari Allah yang harus kita terima dan kita syukuri. Pasti setiap kejadian, setiap peristiwa ada hikmah di balik itu. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Oke, berikutnya selain lebih bisa memahami orang-orang terdekat, bagi saya pribadi pandemi ini juga membuat saya lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita punya. Meskipun di tengah keterbatasan pandemi ya kita mungkin terbatas untuk kemana-mana, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita hidup, dan sampai saat ini masih bisa bertahan dan berkumpul bersama keluarga. Menurut saya itu adalah hal yang patut kita syukuri. Seberapa kurangnya pun kehidupan kita, bagi saya berkumpul dengan keluarga itu adalah hal yang sangat istimewa. Karena tidak bisa kita pungkiri di masa pandemi ini mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang kehilangan saudaranya, kehilangan kakak atau adiknya, bahkan kehilangan orang tua karena mungkin terinfeksi virus atau dipanggil Allah lebih dulu karena sebab yang lain. Jadi kayak semacam double gitu ya, mungkin tekanan emosinya udah di masa pandemi, kemudian kehilangan orang-orang tersayang. Menurut saya itu adalah hal yang menguras emosi banget. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini masih dikasih hidup, masih dikasih kemampuan untuk bertahan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, syukurilah sebanyak-banyaknya. Dan jangan hanya di tahun 2020 ini kita bersyukur, marilah kita bersyukur untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, belajar bersabar. Kalau bagi saya ya, menurut saya belajar bersabar ini pada banyak hal ya. Bisa jadi banyak impian-impian kita misalnya di 2020 yang sudah kita rencanakan di 2019 ternyata harus kita tunda, ternyata harus kita pending dulu, karena pandemi COVID ini mengharuskan kita berada di rumah terus. Jadi bersabar, menahan diri, kayak calm down gitu nggak sih ngerasanya, kayak calm down dulu terhadap rencana-rencana dan impian-impian yang sudah kita susun rapi. Bersabar juga bisa pada banyak hal ya. Misalnya pengalaman saya, karena sudah sekian tahun di rumah, akhirnya saya kembali ke rumah ini dalam kondisi ternyata banyak hal yang saya lewatkan. Dan di 2020 ini, di masa pandemi ini, seakan-akan mengembalikan kembali untuk kayak belajar memahami orang lain lagi gitu loh. Mungkin saya sudah banyak bepergian ke sana ke sini, sementara orang di rumah ya mereka bertahan dengan kondisi yang tidak banyak berubah. Nah, itu menurut saya adalah hal benturan yang harus kita pahami ya. Perbedaan karakter, perbedaan pola pikir, perbedaan keinginan, itu kita harus bersabar dengan hal-hal seperti itu. Dan kembali lagi ke yang tadi sudah saya sebutkan, jangan hanya di 2020 saja kita bersabar, tetapi poin sabar ini harus kita bawa sampai tahun-tahun selanjutnya. Jadi teman-teman sudah belajar bersabar dalam hal apa saja? Boleh dong sharing ke kami, ke saya, apa definisi sabar yang teman-teman sudah lalui selama 2020 ini itu apa? Bagi saya pribadi ya tadi, bersabar menunda mimpi-mimpi, bersabar untuk bepergian
lagi bersabar terhadap karakter-karakter orang lain, terutama karakter anggota keluarga kita, kakak, adik, kemudian orang tua kita bahkan ya. Oke, berikutnya nah ini nih yang saya suka di masa pandemi ini. Kalau saya pribadi merasa lebih banyak mengasah skill atau keterampilan saya. Ya memang skillnya sih mungkin bagi sebagian orang itu sepele, tapi bagi saya ini luar biasa karena dengan berada di rumah saja saya itu lebih banyak belajar masak. Lebih banyak belajar masak adalah itu, masak itu hal yang bertahun-tahun saya tidak familiar dengan itu. Dan akhirnya di 2020 ini saya lebih banyak di rumah banget pokoknya. Itu pokoknya buku-buku resep dari emak itu yang saya ubek-ubek, bikin ini, bikin itu, bikin kue, bikin masakan dan lain sebagainya. Itu menurut saya adalah latihan skill yang sangat positif bagi saya pribadi. Tentunya teman-teman mungkin bisa mendapatkan skill yang lebih banyak lagi ya dari sekedar memasak. Itu tergantung dengan situasi, kondisi dan passion teman-teman sendiri. Saya yakin teman-teman di sini banyak mengasah keterampilan ketika di rumah aja. Mungkin yang tadinya nggak bisa main gitar mahir, akhirnya bisa main karena ya, dilatih terus tuh di rumah terus gitu. Dan banyak hal lain, mungkin ya, teman-teman yang suka main musik, yang misalnya nari atau melukis, mewarnai itu. Saya yakin setiap teman-teman punya pengalaman atau skill, pengalaman baru, keterampilan baru yang teman-teman dapatkan selama di 2020 ini. Nah, dan yang terakhir, teman-teman ngerasa nggak sih kalau di masa pandemi ini kita kayak lebih banyak mendekatkan diri ke Allah? Karena ternyata dari semua rencana-rencana manusia ya, kita sebagai manusia yang sudah kita susun, ternyata Allah punya rencana lain gitu ya di 2020. Misalnya saya nih saya selesai wisuda itu di Desember 2019. Rencana saya memang di rumah paling lama tuh 6 bulan. Berarti pertengahan 2020 saya punya rencana untuk pergi lagi gitu ya, merantau lagi. Ternyata sama Allah dikasih tuh 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih sekarang. Ya kita nggak tahu, kayak akhirnya kita semakin menyadari bahwa sebaik apapun rencana kita sebagai manusia, akan selalu ada rencana Allah yang lebih baik. Mungkin kita sebagai manusia belum bisa memandang sisi baik dari rencana Allah tersebut, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi pandemi ini kayak banyak momentum yang sudah kita lewati, termasuk salah satunya adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Karena sebaik apapun, seindah apapun rencana kita, masih ada Allah yang lebih berkuasa, Allah yang lebih punya rencana, dan kita sebagai hamba hanyalah makhluk yang bisa pasrah, tawakal, berusaha, berdoa, berikhtiar. Nah, saya yakin teman-teman di sini punya cerita lebih berwarna lagi, lebih banyak lagi, lebih bervariasi lagi. Silahkan share dong teman-teman. Kita bagi di sini cerita-cerita positif apa, atau mungkin kalau mau cerita yang pelajaran yang kurang baiknya boleh. Kita saling sharing, kita saling berbagi. Semoga cerita-cerita kita ini menjadi ajang untuk saling menguatkan, saling mensupport, dan agar kita tidak merasa bahwa saya kok sedih banget sendiri gitu ya, atau saya bahagia itu sendiri, enggak. Jadi cerita-cerita ini perlu kita tuangkan agar kita tahu bahwa kita tidak sendiri merasakan perasaan-perasaan entah itu sedih ataupun bahagia. Ya, terima kasih teman-teman. Next saya pengen buat cerita untuk resolusi 2021. Menurut saya itu juga penting setelah kita merefleksikan apa yang sudah kita dapat selama 1 tahun. Bagi saya, teman-teman juga, kita semua ya dalam hal ini perlu membuat resolusi untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke, kita nantikan cerita-cerita berikutnya. Teman-teman boleh kasih ide dong, pengen topik apa gitu yang ingin kita ulas, saya ceritakan di sini. Mungkin ada pengalaman kita yang sama dan
ada irisan-irisan cerita yang mirip, kita bisa angkat itu ke video channel ini. Oke, terima kasih, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.